Baiklah, terima kasih bagi teman-teman karena sudah datang dan berkumpul di kelas ini. Jadi di sini kita akan belajar tentang sejarah kolonisasi dan perlawanan bangsa Indonesia. Namun sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan doa kita akan dipimpin oleh Junaidi. Pimpin doa aja. Baiklah, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dipimpin. Baiklah, untuk sebelum masuk ke pelajaran ada baiknya kita untuk mengabsen dahulu. Saya akan manggil nama teman-teman. Beto. Siap, hadir. Daniel. Hadir, Pak. Jetli. Hadir. Jody. Hadir. Bima Setia. Hadir. Dina. Hadir. Junaidi. Hadir. Novan. Hadir. Dani. Hadir, Pak. Stefani. Hadir. Ini adalah perlawanan bangsa Indonesia dan masa kolonisasi. Apakah ada teman-teman yang dapat mengenali foto-foto tokoh yang telah saya tempel di dinding ini? Beberapa ada Pak. Ada, Pak. Siapa yang kenal dengan tokoh-tokoh di sini? Tunjuk tangan. Kalau kenal enggak Pak, tapi tahu Pak. Baik, Novan. Oke, Singamangaraja, Pak. Singamaraja. Apa yang kamu kenal dari si Singamaraja? Karena dia orang Batak, Pak. Dani. Kamu kenal siapa selain si Singamaraja? Soekarno, Pak. Soekarno. Apa yang kamu kenal dari beliau? Istrinya 9, Pak. Ada teman-teman yang lain? Patimura Pak. Patimura. Apa yang kamu kenal dari Patimura? Memimpin perang di Maluku Pak. Jadi teman-teman, saya di sini akan memperkenalkan tokoh-tokoh perlawanan bangsa Indonesia pada masa kolonisasi. Yang pertama ada Pangeran Diponegoro. Ada sini yang tahu tentang Pangeran Diponegoro? Enggak, Pak. Oke. Pangeran Diponegoro ini memiliki nama yang banyak. Yang pertama mulai dari Bendara Pangeran Harya Diponegoro, kemudian nama keduanya yaitu Bendara Raden Mas Mutahar, dan beliau juga sering dipanggil dengan Bendara Raden Mas Antawirya. Dia mempunyai nama Islam Abdul Hamid dan lahir di Yogyakarta pada tahun 11 November 1785. Beliau memimpin perang Diponegoro dalam melawan Belanda. Namun dalam perlawanannya sangat disayangkan beliau ditangkap oleh pasukan Belanda pada tahun 1830. Dia memimpin perang Diponegoro atau yang sering disebut dengan perang Jawa, yang dimana perang tersebut adalah perang terbesar yang pernah terjadi pada masa kolonisasi Belanda, yang dimana mengakibatkan korban yang sangat banyak dari pihak Belanda maupun dari pihak Indonesia. Nah, yang kedua, Sisingamaraja. Ada di sini yang familiar dengan Sisingamaraja? Saya, Pak. Ada di sini Sisingamaraja yang ke-12. Sisingamaraja itu merupakan suatu julukan bagi raja di bangsa Batak. Nama asli Sisingamaraja yaitu Patuan Bosar Sinambela. Beliau lahir di Bakara pada tanggal 18 Februari 1845. Dia naik tahta menjadi Sisingamaraja yang ke-12 menggantikan ayahnya Sisingamaraja yang ke-11 pada tahun 1876. Nah, pada tahun 1878 saat Belanda menginvasi Aceh, namun Belanda mengalami kekalahan di Aceh, maka Belanda datang ke Tanah Batak untuk menginvasi Tanah Batak pada tahun 1878. Nah, di Tanah Batak Belanda dapat dengan mudah menguasai daerah-daerah di Tapanuli Utara dan di Toba. Namun daerah terakhir yang dikuasai oleh Belanda yaitu daerah Sisingamaraja ini. Sisingamaraja dapat dikalahkan Belanda karena terjadi pengkhianatan di dalam kerajaan Sisingamaraja dan mengakibatkan Sisingamaraja tewas pada saat pertempuran itu di tanggal 17 Juni 1907 karena beliau disergap oleh kelompok dari anggota Korps Marsose, yang dimana Korps Marsose itu merupakan anggota khusus Hindia Belanda. Kemudian tokoh yang ketiga ada Patimura.
Tokoh yang ketiga yaitu Patimura. Patimura merupakan julukan bagi pemimpin di masyarakat Maluku. Patimura memiliki nama lengkap yaitu Thomas Matulesi, dan beliau sering dijuluki sebagai Kapitan Patimura. Patimura mengikuti wajib militer Inggris pada tahun 1816. Nah, pada saat Inggris pergi dari Maluku karena diusir oleh Belanda, maka dengan hal itu Patimura tidak setuju dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Beliau ditangkap pada tahun 1817 akibat pengkhianatan dari rekannya dan dihukum gantung pada tahun 1817. Kemudian tokoh keempat, Pangeran Antasari, memiliki gelar Tuan Kepawaduli yang Mulia Paduka Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin Pangeran Antasari. Beliau merupakan Sultan Banjar yang ke-16. Dia lahir di Kayu Tangi pada tahun 1797. Beliau memimpin Perang Banjar pada tahun 1859 yang berlangsung sampai pada tahun 1862. Beliau wafat pada tanggal 1 Oktober 1862 karena beliau mengalami sakit setelah pertempuran di Perang Banjar. Kemudian tokoh yang keempat, Ki Hajar Dewantara. Pasti teman-teman sudah familiar dengan tokoh ini karena beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Surjadiningrat. Beliau merupakan bangsawan Jawa yang lahir di Yogyakarta pada tahun 2 Mei 1889. Dia merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, sekaligus pelopor pendidikan bagi kaum pribumi dengan mendirikan taman siswa. Oke, pada gambar yang ke-6 yaitu Bapak Soekarno. Bapak Soekarno memiliki nama lahir Kusno Sosrodihardjo. Bapak Soekarno merupakan Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Dia lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Beliau memiliki peran yang sangat besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dan dia juga merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dia wafat pada 21 Juni 1970. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Tan Malaka. Dia adalah pengajar, filsuf sekaligus pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia memiliki nama asli Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Dia diberi gelar Bapak Republik oleh Bapak Soekarno pada masa kemerdekaan Indonesia. Dia lahir tanggal 2 Juni 1897. Dia menempuh pendidikan di Belanda dan memiliki ketertarikan pada karya-karya Friedrich Nietzsche. Ia terkesan pada budaya Jerman, bahkan dia sempat ingin masuk ke Angkatan Darat Jerman, namun ditolak karena Angkatan Darat Jerman tidak menerima personel dari luar negara mereka. Dia juga salah satu pendiri dari Indische Sosial Demokratische Vereniging yang merupakan cikal bakal dari PKI. Dia wafat pada tanggal 21 Februari 1949. Diduga dia ditangkap dan ditembak oleh TNI di bawah pimpinan Letnan II Sukoharjo. Oke, sekian penjelasan saya mengenai tokoh-tokoh dalam kemerdekaan Indonesia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya Pak, Oke, Junaidi. kenapa Tan Malaka disebut Bapak Proklamasi? Ya, kenapa diberikan gelar Bapak Proklamasi sama Soekarno? Oke, saya koreksi di situ. Tan Malaka tidak diberi gelar sebagai Bapak Proklamasi, namun diberi gelar Bapak Republik. Nah, Bapak Republik kenapa? Nah, karena beliau merupakan pemikir yang handal dalam negara Indonesia ini dan merupakan pencetus bagaimana pemerintahan dengan demokrasi yang murni. Makanya dia dijuluki sebagai Bapak Republik. Apakah ada lagi pertanyaan?
Untuk menguji pengetahuan teman-teman atas apa yang baru saja saya sampaikan di sini, saya memiliki suatu permainan yang dimana teman-teman akan dibagi menjadi dua kelompok, menjadi kelompok A dan kelompok B. Nah, dua kelompok tersebut akan menebak tokoh-tokoh yang ada di sini. Sebentar saya ambil kartunya. Nah, setelah dua kelompok dibagi, satu perwakilan dari kelompok akan diberikan kartu ini dan ditempel di dahinya. Setelah ditempel, anggota kelompok yang lainnya akan memberikan clue kepada perwakilan dari kelompok, sehingga perwakilan kelompok akan menebak siapa tokoh yang ditempel di dahinya ini. Nah, peraturan permainannya yaitu anggota kelompok lain yang memberikan clue tidak dapat menyebutkan nama dalam permainan ini, namun dapat mengimpersonasi seperti memberikan gerakan yang mewakili ciri khas dari tokoh-tokoh yang ada di sini. Jadi kelompok yang saya bagi yaitu Jelly, Novan, Beto, Jody, Junaidi menjadi kelompok A, selebihnya menjadi kelompok B. Baiklah, kelompok A silakan maju ke depan. Silakan berdiri dan maju ke depan. Semua yang ada perwakilan Pak. Semua. Ya, semuanya. Ya. Betul. Lagi. Ya. Oke, pilih perwakilan dari kelompok kalian. Wah. Jadi, Mana deh? Oh, juru lewat. hari kan mani ba isi. Kembali proyek. Bentuk. Siap. Bentuk. Oleh. Depan. Bentuk. Kunjungilah. Pindah. Jangan kok Yesus. Oke, setelah kartu ini saya tempel, jadi akan berusaha menebak tokoh yang ada di kepalanya. Nah, anggota kelompok yang lain hanya dapat memberikan jawaban iya, tidak, atau bisa jadi. Berarti Haji. bisa. Dan dia hanya memiliki kesempatan menebak Betul. banyak 3 kali. Dari 3 kali maka kelompok akan dieliminasi. Siap. Mau nang siapa? Dia mah kisi-kisi yang saya ditembak. Nah, fisik. Yang saya ditembak. Nah, Misi pertama. Soekarno. Yes. Oke, 1 poin untuk kelompok A. Oke. Kelompok B maju. Rocker kan. Oh. Rocker. Langsung jalan kelompok di kelompok. apa tuh dulu? Latar belakang militer. Tidak. Skip. Latar belakang Kiai. Ya. Dari Kalau udah dari Sumatera, Enggak. dari Jawa, skip. Enggak. dari Kalimantan, Enggak. dari Papua, dari Jawa. Silakan di dari Jawa. Iya. Pendidikan. Tidak. Latar militer. Tidak. Proklamasi. Tidak. Dari Jawa. Tidak. Antasari. Pikir rapi. Boleh dipikir rapi. Iman Bonjol. Tidak. 2 kali menebak. Tan Malaka. 3 kali. Tidak. Salah. Tidak salah. Sekian. Gugur. Kalah. Kelompok A silakan maju kembali. Amati sigaretnya. 1-0. Itu teman-teman tuh tempel. Makanya. Terus betul di sini. Oke. Marpidang. Iya. Arti murah. Oke, Pernah kali dipikir rapi. permainan selanjutnya kita mulai kembali. Berkumis. Tidak. Bersorban. Iya. 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 Dari Tanah Batak. Tidak. Di Benegoro. Ya. Oke. 1 poin untuk kelompok A. Di.
Ichi dole. Silakan dulu kembali. Ichi Yang pertama. dole. Tidak. Ichi dole. Udah. Dari mata. Ya ya ya. Si Singa Maharaja. Ya ya. Ini betul, ini betul. Memang pamit sendiri. Ini Ano ko na? Roman pangeran. Ada kan boy. Berkumis. Bukan dia. Boleh koro. Ya. Tidak. Sekali ya. Sekali. Pakai kacamata. Tidak. Pakai antasari. Oh. Iya. Pakai liling baik-baik. Oh, Hati-hati di masih dulu. oke. Semangat. Gue dari Jawa. Dia di foto. Baiklah, permainan pada hari ini dimenangkan oleh kelompok B. Pertama, kelompok A. Pertama. Oke. Penutup. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah mau hadir pada malam hari ini. Terima kasih lagi Bayaran. sudah mau Pak, yang saya lakukan. Oke, maka untuk itu mari kita foto bersama. Oke. Bersama dong. Bersama dong.